Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozida Azhara Putri dengan NIM 63040220148, kelas 5D, program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Salatiga. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran yang dibimbing oleh Dr. Yuda Trisanantyo, SPD MM. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang identifikasi segmen pasar dan target. Materi yang pertama adalah pengertian. Apa itu segmen pasar? Segmen pasar adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, di mana setiap kelompok memiliki kebutuhan dan keinginan yang serupa. Tujuan dari segmentasi pasar ini adalah untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok pelanggan yang paling sesuai untuk produk atau layanan tertentu, serta mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, sebuah toko pakaian ingin menargetkan anak muda perempuan yang berusia 15-30 tahun yang menyukai fashion Korea. Jadi toko tersebut hanya menjual pakaian Korea saja. Hal ini termasuk ke dalam segmentasi pasar. Selanjutnya adalah dasar segmentasi pasar konsumen dan bisnis. Segmentasi pasar melibatkan pembagian pasar berdasarkan geografi, demografi, psikografi, dan perilaku. Yang pertama, geografi. Geografi ini mempelajari bagaimana lokasi tersebut mempengaruhi. Misalnya, dari toko pakaian yang tadi, toko tersebut berada di lokasi yang strategis yang ramai dikunjungi oleh anak muda, seperti pusat pembelanjaan atau area dekat sekolah atau kampus. Yang kedua, ada demografi. Demografi ini berfokus pada karakteristik penduduk. Misalnya, toko pakaian yang tadi itu menargetkan anak muda perempuan yang memang peduli akan penampilan dan tren fashion. Yang ketiga ada psikografi. Psikografi ini mempertimbangkan gaya hidup dan kepribadian. Misalnya, toko pakaian yang tadi itu menargetkan anak muda yang memiliki gaya hidup dan kepribadian yang menyukai musik K-pop atau drama Korea. Dan yang keempat ada perilaku. Perilaku ini menganalisis pola pembelian. Misalnya, toko pakaian yang tadi itu menargetkan anak muda yang memang aktif di media sosial. Dia sering berbelanja online dan menyukai influencer fashion Korea. Materi selanjutnya adalah kriteria segmentasi yang efektif. Kriteria ini ada 5. Yang pertama, terukur. Misalnya, dari toko pakaian yang tadi, jumlah anak muda yang menyukai fashion Korea di area tersebut dapat diukur melalui data demografi, survei, dan analisis media sosial. Kriteria yang kedua adalah terjangkau. Jadi, toko tersebut dapat menjangkau target pasar dengan mudah melalui media sosial, berkolaborasi dengan influencer, dan event-event yang menarik minat anak muda. Kriteria yang ketiga adalah cukup besar untuk menghasilkan suatu keuntungan. Jumlah anak muda yang menyukai fashion Korea itu kan cukup besar, maka cukup besar juga untuk menghasilkan suatu keuntungan. Kriteria yang keempat adalah penerapan program pemasaran yang efektif, seperti membuat konten yang menarik. Misalnya, toko pakaian yang tadi itu membuat video seperti tutorial fashion atau mix and match, atau bisa juga membuat video seperti unboxing produk yang dibagikan di media sosial. Dan bisa juga mereka menggunakan voucher belanja untuk menarik pelanggan. Kriteria yang terakhir adalah karakteristik yang berbeda dengan segmen lain. Toko pakaian tersebut berbeda dengan toko lain karena toko pakaian ini menargetkan anak muda perempuan yang berusia 15-30 tahun dan toko tersebut hanya menjual fashion Korea saja, yang pastinya akan berbeda dengan toko lain. Nah, materi yang terakhir adalah evaluasi dan seleksi segmen pasar. Perusahaan harus mengevaluasi daya tarik dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan setiap kelompok pelanggan sebelum menentukan target pasar. Ada 5 pendekatan target pasar yang dapat dipilih, di antaranya yang pertama itu single segment concentration, yaitu perusahaan memutuskan membuat satu produk untuk satu segmen. Jadi toko pakaian tersebut termasuk ke dalam single segment concentration karena toko pakaian tersebut hanya menargetkan anak muda perempuan yang berusia 15-30 tahun dan toko tersebut hanya menjual satu segmen, yaitu pakaian Korea saja. Yang kedua ada product specialization, yaitu perusahaan memutuskan memasarkan satu produk pada berbagai macam segmen. Misalnya, sebuah toko sepatu hanya memproduksi sepatu lari saja, tetapi mereka memasarkannya ke berbagai segmen seperti seorang atlet profesional,
pelari amatir, dan orang yang suka berolahraga. Yang ketiga ada selective specialization, yaitu perusahaan memutuskan memasarkan berbagai macam produk pada segmen pasar yang terpilih. Misalnya, toko makanan sehat menjual produk makanan sehat seperti jus buah dan salad. Mereka menargetkan beberapa segmen pasar seperti orang yang sedang diet, atlet, atau orang yang peduli dengan kesehatan. Yang keempat ada market specialization, yaitu perusahaan memutuskan membuat berbagai macam produk untuk segmen pasar tertentu. Misalnya, toko pakaian bayi yang menjual berbagai macam pakaian bayi dari baju, celana, hingga aksesoris. Tetapi mereka hanya menargetkan segmen pasar pada bayi yang berusia 5-10 tahun. Dan yang terakhir ada full market coverage, yaitu perusahaan membuat banyak produk untuk semua segmen. Misalnya supermarket. Supermarket menjual berbagai macam produk dari makanan, minuman, hingga peralatan rumah tangga. Dan mereka menargetkan semua segmen pasar dari anak kecil hingga dewasa. Maka dari itu, materi identifikasi segmen pasar dan target dapat disimpulkan, segmentasi pasar penting dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Dengan membagi pasar menjadi kelompok kecil berdasarkan kebutuhan serupa, perusahaan dapat memahami pelanggan dan menyesuaikan produk dengan tepat. Ini meningkatkan kepuasan pelanggan, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan peluang keuntungan, serta membantu mencapai tujuan bisnis dan meraih keuntungan yang kompetitif. Baik, segitu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.